Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Mentari Tanzil. Penyidik Polda Jawa Barat akan melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024. Berikut pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho pada konferensi pers yang digelar di lobi kantor Divisi Humas Polri pada Rabu 19 Juni 2024. Yang menjadi update pada hari ini, pertama adalah bahwa kerja keras dari teman-teman Polda Jabar yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, prosedural, dan proporsional, insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya, supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal kepada teman-teman sekalian, bahwa kasus ini bukan kasus baru. Kasus ini sudah berproses cukup panjang. Baik itu tingkat awal, yaitu di tahun 2016, kasus ditangani oleh Polres. Namun karena TKP-nya ada 2 tempat, yaitu TKP penemuan laka lantasnya yang diduga korban laka lantas, dan ada TKP terjadinya penganiayaan, itu ada di Polres Bogor, Polres Cirebon Kota maupun Polres Cirebon Kabupaten, sehingga kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada waktu itu untuk penanganannya biar lebih komprehensif. Dan dari kasus ini telah diperiksa oleh Kejaksaan. Jadi sekali lagi, bukan kasus ini ujuk-ujuk kepolisian menyidik kasus ini, bukan. Tetapi sudah diproses melalui tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemudian berkas juga sudah diteliti oleh tim dari Kejaksaan dengan seksama, sehingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan. Persidangan awal di Pengadilan Negeri Cirebon dinyatakan para tersangka bersalah. Semua keterangan disampaikan di pengadilan dan diuji di pengadilan, sehingga hakim berkeyakinan para tersangka adalah pelaku dari kejadian tersebut. Setelah berproses, ternyata pengacara atau keluarga para pelaku mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Cirebon, dan putusannya menguatkan untuk pelaku adalah memenuhi unsur dan dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut atau pelaku pembunuhan tersebut. Dan tidak hanya di situ, kebetulan para pelaku ataupun para pengacara dan keluarganya juga mengajukan banding kembali di tingkat kasasi, dan putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa pelaku memang layak sebagai tersangka ataupun sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, di mana di dalam gerasi tersebut bisa dilihatkan sebentar.
Gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu, jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini, saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar, tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut. Kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua, bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik, tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Barreskrim Polri, dari Itwasum Polri, maupun dari Propam Polri. Dan tidak hanya sampai di situ, dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi, baik itu dilaksanakan oleh Kompolnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Pemirsa, sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.